Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah, kan gitu. Lalu kemudian di 14-nya baru firman itu nuzul menjadi manusia, kan gitu. Bang Neflos, kalau berbicara tentang konsep praeksistensi ya, sebetulnya Yesus itu ada kan waktu dia itu akan dititipkan ke rahim Bunda Maria kan, kalau dilihat dari Matius 1:21 ya. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Iya, nah di situ sudah berlaku. Nah, di situ sudah berlaku konsep hypostatic union. Jadi sebenarnya tubuh kemanusiaan Yesus dan unsur ketuhanannya itu sudah menjadi satu, sudah melebur, dia di blender, gitu, sudah menjadi satu. Maka ini yang saya bilang bahwa sama seperti begini, buah apel, buah pisang, buah pir, buah anggur di blender jadi satu. Maka setelah di blender itu namanya, itu buah apa? Coba, buah apa itu namanya coba? Ya dia tidak punya identitas lagi. Dia tidak punya. Bukan buah lagi, Bang, tapi jus. Dia tidak punya identitas, tetapi dia hanya punya entitas. Entitasnya apa? Entitasnya itu adalah buah, begitu. Identitasnya apa? Enggak ada, karena belum dinamai, kecuali dia sudah dinamai. Nah, gitu. Dinamailah tadi buah-buah yang bercampur-campur ini. Namanya buah apa misalnya? Ya, buah Yesus kan gitu kan. Yesus kan identik dengan buah-buahan juga kan, bukan hanya domba kan, identik dengan buah-buahan. Nah, maka itu kan Gabriel datang untuk menamai anak itu sebagai Yesus Kristus, Yesus ke, Yosua ke, Immanuel ke, itu bodo amat lah. Yang penting dia sudah dinamai, kan gitu. Sebenarnya sih mudah ya. Kalau teman-teman tuh ingin seperti Unitarian, mudah sebenarnya dalam menerjemahkan itu ya. Bapa itu memang ada firman di dalam Bapa yang maha kuasa di surga gitu ya. Kemudian Bapa ini berfirman ya. Bapa ini berfirman artinya mengeluarkan firman, isinya perintah dan kehendak. Kan gitu ya. Kemudian kehendak ini memberitahukan ke Gabriel. Gabriel mengikuti perintah kehendak itu menemui Bunda Maria. Soal jawablah Bunda Maria sama Gabriel. Mana mungkin bisa aku hamil? Aku ini perempuan suci, tidak pernah disentuh oleh laki-laki lain. Tapi karena firman ini isinya perintah, tidak ada yang bisa menghalangi. Kemudian Bunda Maria mengandung. Kemudian diberi nama Immanuel. Setelah lahir jadilah Yeshua Amasia. Artinya apa? Yeshua Amasia lahir ini atas kehendak Bapa yang berfirman. Jelas toh? Mudah toh dijelaskan? Iya. Iya. Ya Pak Prengki, ini Tuhan Anda dibilang buah, ini macam mana mereka ini Pak Prengki? Analogi Bang. Duh, Pak Prengki, ini Tuhan Anda dianalogikan buah. Macam mana mereka ini? Coba bantah. Tuhan Anda dibilang buah. Enggak, coba jelaskan. Jangan dipanasin, analogi lah. Mulai lagi berdebat. Tuhan dibilang buah lagi bagaimana? Analogi. Bang Neflos itu yang tanggung jawab, Bang Neflos. Ayo Bang Neflos. Analogi Trinitas. Bang Neflos tadi yang bilang buah. Analogi Trinitas buah tadi apa? itu. Buah apel, buah apa? Di blender jadi satu itu. Enggak, Pak Neflos mengatakan jawab aja Kak Farida. Analogi Trinitas itu. Biar kita nggak menghujat. Analogi Trinitas oleh Pak Neflos. Iya, benar. Ayo Bro Prengki silakan bicara. Ya Pak Ustadz Andi. Ya aku bukan Ustadz lah. Oh iya, kawan, sahabat, teman. Gedein dikit suaranya. Ya sahabat, kawan dong. Berteman dong. Apa masih mau disidang lagi nih? Vespanya diparkir dulu aja Bang Franky. Vespanya diparkir dulu. Pengacara kamu belum ada. Pengacara kamu belum datang. Nanti malam sidang ya. Headsetnya Pak Prengki
Coba cabut masukin lagi biar nggak gresek-gresek. Ntar dulu. Aman dulu nih. Ini terdakwa baru nongol lagi nih Bang Omar nih. Kurang satu si Otang. Belum datang dia. Mana Pak Heru nih pengacaranya nih belum datang nih. Gimana nih kok dari tadi kok bahas. Bu Farida tanya Bu Farida. Sekali-sekali bahas Ya. Hindu dengan Buddha kayak jangan bahas Nggak. Kristen aja. Ya nggak bisa lah, orang Buddha nggak ada, nggak boleh. Hah? Nggak boleh bahas agama orang kalau nggak ada yang mewakili, nggak boleh. Oh, tarik tuh banyak juga. Mereka itu Hindu, bukan Buddha kan berdebat. banyak. Hindu Buddha itu mereka bukan mau berdebat, nggak mau. Waduh, risik ah. Terus Itu Headsetnya headsetnya Pak Franky. mungkin. Headsetnya Pak Franky. terus ngapain? Kok ini tiap hari kerjanya bertengkar aja, berdebat aja. Kagak bertengkar, biasa aja. Nggak ada yang bertengkar kok, Bang. Bagus lah. Kita kan dari tadi ngomong baik-baik kok sama Pak Pastor Ben. Kecuali ada Bang Haleluya agak-agak panas gitu. Yang nggak tahu kenapa, tapi sama yang lainnya nggak kok, Bang. Enggak, memang dia Kita nggak mau kelainan bertengkar. dulu. Oh gitu. Kita nggak mau bertengkar, Bang. Sip. ODJG itu haleluya itu. Iya, tadi di sini keluar kata binatang dari congornya, buset dah. Janganlah. Kangen aku Bang Gani bilang congor-congor itu kangen dah. Tenan dulu di ECC wis congor-congor. Jadi gini Pak Franky, tuan Anda itu diduga buah jeruk, buah apel, buah mangga. Ini macam mana nih? Ini lagi ngompor satu nih. Ya Pak Umar Gak mau Pak Umar diskusi. kan suka gitu. Diduga. Kan nggak ada delik kalau diduga. Analogi lah. Mm-mm. Iya. Gini aja Franky, menurut Ya, kamu karena itu konsep ya saya paham dengan apa yang dikatakan Pak Umar. Bukan saya, bukan saya. Ya. Neplos, Bang Neplos. Oh ya Bang Neplos. Saudaraku Bang Neplos. How Bang are you, Karno, my Bang friend? Karno itu. Bang Karno, Soekarno, mantap. Iya gitu loh, maksudnya kalau tiga menjadi satu, tiga menjadi satu ya katanya itu apa buah apel buah itu jadi ini ya, itu maksudnya ya. Ya gimana itu? Iya itu Dilema nggak itu? kan dibahas, itu kan dibahas dari dulu aja, itu menjadi pertentangan, jadi kontradiksi. Kalau kita tarik terus menerus nggak bisa dapat juga kayak gitu loh. Orang memang konsepnya begitu, mau gimana? Coba. Nah ini bener ini, pasrah aja udah. Coba mau ngapain orang konsep Tunjukkan. itu dijelaskan dengan para pakar apapun itu. Berapa Bang Umar? 7 Dan kali berapa? 7 kali 7 ini. orang namanya anak tangga ya tetap tangga kan gitu Ngalah kunci. ya kan tetap kunci. Jadi gini, pertanyaannya begini berarti kalau gitu. Seandainya bumi dihuni oleh 10 orang. 9 orang percaya bahwa 1 tambah 1 sama dengan 3. 1 orang percaya bahwa 1 tambah 1 sama dengan 2. Yang benar yang mana? 9 orang atau 1 orang? Kalau itu kita jawabnya secara ya ada orang cerdas. Matematika saja. Ya oke, matematika Menurut ya. matematika. Kalau matematika dibahas dengan iman itu berkontradiksi. Itu logik. 1 tambah 1 itu tentunya 2, bukan 11. Tapi kalau orang cerdas itu 1 tambah 1 sama dengan 2, exactly. Itu absolut. Itu nggak bisa dibantah. Tapi kalau 1 tambah 1 sama dengan 11 itu adalah orang cerdas. Kayak Itu gitu. bukan orang. Kalau 1 Gini, tambah gini. 1 tambah Gini. 1 sama dengan 1. Nah, Probabilitas itu ya. pembahasannya begini, 1 tambah 1 sama dengan 11. Orang cerdas itu akan dia memberikan suatu pemahaman yang secara komprehensif. Dia gali dari kenapa duduk persoalannya seperti ini. Kayak gitu. Ini konsepnya apa?
Mantap ini. Dari keren mana? sih. Kenapa demikian? Kayak gitu. Itu semua ada akarnya, ada dasarnya, base-nya. Kalau itu tidak ada dasarnya, saya juga bilang nggak mungkin. Itu orang stupid. Wis, mantap. Coba kita uji. Tadi anak kunci adalah Ya, Kunci itu kira-kira sendiri. seperti Taruh- itu. Tadi dulu bro, dengerin dulu anak kunci. Walaupun misalnya, dengerin dulu. gini, Bang Bandi. Tadi kan bilang buah apel, buah jeruk, buah apa di blender jadi satu. Apa namanya? Enggak Jus, tahu. fruit, Jus. fruity juice. Dalam kata secara general, pengertian jus itu dia mau mix, dia mau apa, itu pun akan jadi jus kan? Jus apa namanya? Ada 3 buah. Jus. Ada Itu adalah 3. jus. Enggak, ada 3 buah, mangga, Ya, yang misalnya penting apel, kan di situ jeruk, ada apel, jeruk. apel, jeruk, Berarti itu adalah jus. nanas. Jus Artinya apa kita namanya? mengerti bahwa itu ada jus. Di situ misalnya pelayan di restoran, bro, saya ingin di mix apel, jeruk, nanas. Terus lu datang, Nah, saya tanya lu ini jus apa namanya? nah. Apa itu? Ya itu namanya jus, Bang Andi. Ya jus apa? Ya bingung jawabnya. Ya, apa yang di dalam sudah tercampur itu yang namanya jus. Mau entah Jawab apa. dong. Ya, saya bilang jus. Iya nak. Ini namanya. Iya nama jusnya itu apa Jus, Bang Franky? itu namanya jus buah. Ya, jus buah terdiri dari jus buah. terdiri dari 3 buah. 3 tiga buah. buah. Tiga buah tapi menjadi satu. Dia ada punya hakikatnya. Ya. Jadi gitu. satu kan. Oh, Ya. jadi Adalah namanya pop satu. es. Jadi namanya kalau popes kan Tadi istilahnya gini loh, popes saya kasih analogi. Saya kasih analogi aja, analogi Iya, iya. sederhana. Ini kita bahasin dari dulu loh. Kayaknya udah sebetulnya ini tidak worth it untuk kita bahas. Karena itu memang udah dari dulu kayak gini. Misalkan saya adalah Franky. Saya seorang kepala rumah tangga. Saya juga kepala sekolah. Saya juga kepala bagian misalnya. Tetap kan saya adalah Franky kan. Kan ada Terus? beberapa substansialnya, tapi kan saya tetap sama. Eksistensi saya adalah Franky. Jadi kalau konsep kekristenan dia memiliki pemahaman atau kepercayaan, keyakinan bahwa Tuhan itu ada 3 tetapi satu kayak gitu. 3 pribadi tapi satu hakikat. Kayak gitu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dan itu sudah dibahas kapanpun itu tidak akan berakhir, my saudaraku. Kenapa nggak bisa? Kenapa nggak bisa berakhir? Karena itu hanya Tuhan yang datang, Nabi apa namanya, Isa alaihissalam atau Yesus Kristus yang datang baru bisa. Oke, artinya konsep Trinitas ini masih misteri. Nanti Yesus datang untuk menjelaskan kesempurnaannya, begitu. Sudah jelas, tapi karena para eksodusi, ya, para eksodusi ini, para pesiar ini atau yang berziarah ini, yang sedang mencari kebenaran sampai, dan itu memang sudah dikatakan bahwa aku datang bukan membawa perdamaian, tapi itu pertentangan. Pertentangan, kenapa saya bilang aku datang? Yesus berkata demikian. Dia datang bukan membawa damai, tapi pertentangan, kontradiksi. Kenapa kontradiksi? Orang-orang sebagai raja Yahudi, mereka pun tidak percaya. Maka Yahudi dan Muslim. Oke, kembali ke topik aja. Gini loh, Yahudi dan Muslim itu akan menunggu sampai Nggak usah ke sana dulu, weh. Oh iya, Bro. itu nanti arahnya ke situ Bang Andi. Karena Gini ini aja. tidak akan berakhir, makanya saya bilang begitu. Aduh, Perdebatan apa ini? karena Eset Bang Franky. Esetnya Bang Franky. Ya udah bagus. tidak Gini aja, bro. Gini aja, bro. Jangan dilebarin, bro. Gini aja. Langsung ke ketika Muslim dan langsung ke poinnya aja, Yesus bro. Gini, Langsung- ketika Muslim dan Yesus, Eh. Muslim dan dengan Buddha, Kenapa lari ke sana ya? Itu terlalu Gini aja. melebar itu. Gini aja, bro. jawabannya, Bang Bro, Franky. dengerin dulu baik-baik. Dengerin dulu. Apakah tubuh atau fisik Yesus itu masuk dalam kategori Trinitas? Itu aja.
tubuhnya Yesus atau fisiknya Yesus, apakah masuk dalam Trinitas? Bang Andi, itu pertanyaan yang tidak bisa dijawab. Kenapa? Dalam arti tidak membutuh jawaban, bukan tidak bisa dijawab, tidak membutuh jawaban. Jadi Dasarnya pertanyaannya, kalau menurut Anda pertanyaannya ece-ece dong gitu. Iya, saya menganggap itu pertanyaan tidak bisa dijawab. Tidak membutuhkan jawaban. Tidak membutuhkan jawaban. Kenapa? Bang. Alasannya kenapa, Bang? Loh, kenapa nggak butuh jawaban? Anda yang harus berpikir, bukan saya. Saya berpikir, saya menjawab ya. Tidak ada masalah Bang Andi, karena itu menjadi suatu pertimbanganmu, Bang Andi. Kalau misalnya pertanyaan itu saya jawab, saya tidak mau, karena tidak akan membutuhkan jawaban. Karena saya menjawab sesuai dengan apa yang menjadi konsep. Kalau Bro Prengki nggak mau menjawab, artinya Bro Prengki mengingkari kalau Yesus itu pernah ada di dunia sebagai manusia. Kalau Anda nggak mau jawab. Oh tidak, kalau saya belajar dari firman Tuhan dan sejarah, ya Yesus itu punya peristiwa, sehingga bisa bapak-bapak gereja menyimpulkan bahwa dia adalah Tuhan itu sendiri. Ya kalau begitu, apakah dia ada punya perbedaan dengan nabi-nabi yang lain? Ya kalau begitu tolong jelaskan, apakah fisiknya Yesus ini yang pernah dipakai berjalan di muka bumi ini, pernah dipakai makan, pernah dipakai tidur dan semuanya itu termasuk Trinitas atau tidak? Itu dalam pemahaman Trinitas itu adalah penyederhanaan, menyederhanakan satu pemaknaan. Ini ya bro ya, Trinitas itu isinya Bapa, Putra, betul, saya mengerti. Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ini betul. Putra ini, dengerin, ini Putra ini ada fisik, ada rohani, ada roh. Nah, pertanyaannya, apakah Putra ini fisiknya masuk dalam Trinitas atau hanya rohnya saja yang masuk Trinitas? Itu sih. Udah dong. Kan itu adalah satu akumulasi, penggabungan. Kecil-kecil suaranya Bang Franky. Bapak, Putra dan Roh Kudus adalah satu. Waduh. Headsetnya Bang Franky, headsetnya. Bapak Putra itu adalah satu, Bang. Iya, tinggal ngomong aja fisiknya masuk Trinitas ya udah. Maksudnya fisiknya termasuk Trinitas bagaimana? Memang dia kan dipercaya bahwa dia adalah Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kenapa pertanyaan ke sana ke fisik? Makanya saya bilang itu tidak akan memberikan satu jawaban. Ya karena Yesus punya fisik dipertanyakan. Ya pasti percaya bahwa Yesus sebagai manusia pasti dia akan punya fisik. Artinya kemanusiaan Yesus ini masuk dalam kategori Trinitas, betul? Ya bukan pertanyaan begitu, Bang. Gimana sih? Tentunya itu akan sama aja, mau mutar kemana, mau sampai kemanapun akan arahnya kembali ke situ. Coba Ibu Rama deh, Ibu Rama coba. Mau rohnya, mau coba Ibu Farida. Dijadikan Trinitas. Coba Ibu Farida, coba diperjelas Bu Farida. Jangan saya bertanya dia nggak. Coba Bu Farida. Tidak, saya bukan anak TK, Bang Andi. Jadi saya pikir itu pertanyaannya, saya bilang saya tidak membutuhkan jawaban karena sesuai dengan konsep kekristenan dan Islam itu memang berbeda. Saya nggak mau nyamain itu loh bro, saya cuma nanya doang. Iya, singkat loh. Iya, kan tinggal jawab aja Bang. Saya kan udah dijawab dari tadi bahwa itu adalah pemahaman secara general. Kan udah dijawab dari tadi, kita bikin analogi dan sebagainya. Berarti itu sudah termaktub dalam hal itu. Kenapa bro, harus dipertanyakan? Tadi Anda mengambil analogi buah. Semua yang di mixer itu berbentuk benda. Adalah jus buah. Sebentar dulu, dengerin dulu. Semua yang di blender itu adalah berbentuk benda, kan gitu ya. Yang problem di Trinitas ini ada benda, yaitu manusianya Yesus, ada fisiknya. Makanya saya tanyakan. Selain ini yang mengganggu fisik Yesus nih, soalnya Bapak Roh tidak ada fisik, Roh Kudus tidak ada fisik, Putra ini ada fisik dan ada roh. Makanya ditanyakan, apakah fisiknya Yesus ini termasuk bagian dari Trinitas? Gitu loh. Ya kalau enggak ya enggak apa-apa ya, kalau masuk ya enggak apa-apa juga. Ya loh. Ya kalau itu kan membahas tentang kata bendanya. Benda mati, benda hidup. Tapi maksud saya, Yesus itu adalah kepercayaan orang Kristen sesuai dengan ajaran yang diimani bahwa Trinitas itu dia adalah tiga pribadi adalah satu.
Jadi itu memang nggak bisa dibantah dengan siapapun. Kalau misalnya iman Kristen ditanya begitu, dia pasti menjawab hal demikian. Tapi kalau misalnya tapi tadi ada bro, saya potong ya. Tadi ada yang mengatakan, PSBN mengatakan fisik Yesus itu adalah Tuhan, artinya dia masuk bagian dari Trinitas. Ada yang jawab jujur kok tadi. Coba ada Ibu Farida, ada Pak Neplos yang menjadi saksi, ada Bang Umar. Benar nggak Ibu Farida tadi dijawab PSBN gitu? Fisiknya Yesus adalah Tuhan. Iya benar. Cuma Pak Franky aja nggak mau apa ya? Iya Pak PSBN tadi jawabnya gitu, udah mengakui. Ya Bang Neplos, Bang Andi, itu memang setiap orang karena ada orang yang punya pemahaman yang lemah, ada yang memang punya pemahaman yang memang radikal. Kayaknya Pak Franky ini harus didampingi pengacara lagi nih. Bukan begitu. Makan saya bicara. saya bicara dan itu konsep tidak bisa dirubah. Memang kalau dirubah hanya orang yang bisa. Kalau misalnya dirubah adalah orang-orang yang mendapat hidayah misalnya. Nah itu dia bisa berbalik. Mengikuti pengertian dari Bang Neplos dan Bang Andi kayak gitu. Pasti. Tapi kalau orang-orang yang namanya mati hidup adalah Yesus Kristus itu nggak bisa kayak gitu. Itu loh sampai akhir zaman pun dia akan sudahlah mau gimana lagi begitu. Gitu. Mohon maaf tak potong sebentar ya. Saya mohon undur diri dulu soalnya masih mau jemput anak sekolah ya. Iya Bu. Mohon maaf ya. Hati-hati ya Bu. Makasih Hati-hati, ya Bu. udah. Iya makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan Bu, kata Tulus. Hati-hati di jalan. Jadi benar-benar pertanyaan saya ini mewakili semua teman-teman ya. Mudah-mudahan mereka teman-teman terwakilkan. Ini sering saya tanyakan brother gitu ya. Ada yang berani menjawab, ada yang ragu-ragu, ada yang tidak mau menjawab, ada yang menjawab pertanyaanmu itu pertanyaan ece-ece. Padahal ini sangat signifikan. Di sini sebenarnya fisiknya atau jasmania Yesus mengganggu Trinitas itu. Kalau andai kata saya menjawab iya, jasmaninya adalah Trinitas. Nah, ini Anda blunder juga. Misalnya ini kan saya mengikuti pemikiran Bang Andi. Kalau Anda Yesus punya fisik adalah Trinitas. Saya tambahkan lagi, artinya Trinitas Anda pernah cacat selama 3 hari. Oh kan? Itu maksudnya arahnya memang begitu tujuannya. Ya karena memang dia pernah mati. Iya, tapi dia pernah mati dan bangkit. Iya, nggak apa-apa. Saya nggak mengatakan tidak bangkit, tapi pernah cacat 3 hari kemudian sempurna lagi. Dia mati, fisiknya yang mati. Iya, fisiknya Trinitas kan, artinya bagian dari para Trinitas pernah mati 3 hari. Iya, betul, itu eksistensinya. Nah, nanti setelah 3 hari kemudian dibangkitkan, sempurna lagi tuh Trinitas. Is oke toh? Bukan begitu. Ya namanya jasad itu bro, nggak bisa apa-apa. Iya, kemanusiaannya pasti. Manusianya itu kan pasti mati. Dagingnya itu kan pasti mati. Ya artinya kalau kemanusiaannya pasti bisa pernah mati, artinya bagian Trinitas pernah mati. Dan bagian Trinitas adalah pernah hidup gitu. Iya, mati hidup dia. Dia mati hidup berarti on off. Iya. Ya enggak juga, saya nggak mau ke sana, saya nggak mau ngejek, tapi faktanya begitu. Tapi saya mengikuti pemikiran Bang Andi. Walaupun kata Pak Andi bilang dia tubuhnya mati 3 hari cacat, tetapi dengan bangkitnya dia itu, let's say apa yang abang bilang itu tidak masalah. Tapi dia bangkit itulah menjadi suatu pemulihan. Ya nggak apa-apa. Itu yang menjadi suatu pernyataan yang sangat kuat, argumentasi yang sangat kuat bahwa Allah dapat dipermuliakan ketika dia bangkit. Ya nggak apa-apa, artinya teman Franky ini saya sih nggak mau membantah di sini loh ya, kita diskusi biasa aja. Kalau itu itu tidak ada. Ya itu iman saudara Franky. Jangan tergiring oleh saya nggak mau menggiring Anda loh. Oh tidak, maksudnya gini loh kan pertanyaan itu mengarahnya ke situ. Saya mengikuti apa pemikiran bahwa memang kalau misalnya Bang Andi bilang itu cacat pernyataan itu. Bahwa itu cacat 3 hari karena dia mati fisiknya.
Lalu saya mengatakan ya oke, dia mati dalam berupa fisiknya, manusianya, jasadnya mati, tapi rohnya kan tetap hidup. Iya. Nah, dengan bangkitnya dia itulah yang menjadi suatu kekuatan di situ. Sempurna lagi trinitasnya. Nah, di situ adalah satu kesempurnaan. Memang begitu. Ada sesuatu memang kalau kita misalnya ya, ada dapat satu ulangan, satu apapun. Kan kita ada atau kita misalnya melakukan satu tesis, penelitian. Ada satu nilai yang menyatakan satu kesempurnaan, misalnya kan. Kan dari yang lemah dan itu akan menjadi sempurna. Nah, kesempurnaan Yesus itu walaupun dia mati di 3 hari itu dia mati. Bang Indra mau saya mau naik, Bang Omar. Bang Indra mau naik. Ya, silakan terusin, Bro. 3 hari mati, tapi dia bangkit dan itulah yang menyempurnakan semua. Iya, makanya paham. dia memiliki kelebihan daripada nabi-nabi yang lain. Iya, setelah dia bangkit. Manusia-manusia yang lain. Ya, begini, Bro. Setelah dia dibangkitkan, Trinitas itu sempurna lagi. Artinya, kalau memang Anda mengatakan setelah bangkit dia sempurna lagi, artinya tubuh yang pernah dipakai di muka bumi yang pernah mati ini, itu juga yang bangkit. Apabila bukan itu tubuh lagi, artinya tidak sempurna loh. Ada penambahan. Apakah Anda setuju kalau tubuh yang pernah mati ini itu juga yang bangkit? Atau ada perubahan tubuh? Kalau tubuhnya itu kan mati, Bang. Iya. Kita udah bahas sepakat tadi bahwa tubuhnya kan saya mengikuti arah pemikiran Bang Andi bahwa cacat dalam hal itu kan. Tetapi dengan bangkitnya dia itu entah tubuh, jiwa dan rohnya misalnya bangkit seutuhnya. Misalnya ini kan kita nggak tahu tubuh, jiwa dan rohnya itu bisa bangkit secara bersamaan. Kan kita tidak pernah tahu gini, atau bukan rohnya itu, Bro. kita tidak pernah tahu. Emang Bang kita pernah tahu bagaimana cara bangkitnya? Orang hanya menyaksikan murid-muridnya bahwa Yesus itu dia bangkit. Bukan itu pertanyaannya, Bro. Bukan itu masalahnya. Iya. Bukan itu yang dibahas. Gini, dengerin dulu. Tubuh yang pernah mati ini, terus kemudian bangkit. Terus Trinitas sempurna lagi. Saya mau minta Anda memberikan sedikit pendapat. Apakah tubuh yang mati ini sama dengan tubuh yang bangkit? Sama atau beda? Makanya saya bilang tubuh yang mati dan tubuh yang bangkit dalam penglihatan dari perspektif apa gitu dulu. Enggak, ini kan gini, Bro. Ini kan Yesus mati di kapan ini? Tubuhnya masih yang asli anaknya Bunda Maria tuh. Nah 3 hari kemudian dia hidup lagi, bangkit. Apakah tubuh yang dikafani ini juga tadi yang dalam kuburan itu pakai tubuh bangkit? Ada perubahan tubuh nggak? Oke, sekarang saya bertanya, Bang. Ketika Maria Magdalena ketika mereka ke kuburnya, apa mereka bertemu dengan Yesus yang Tidak, kata Maria Magdalena dia menangis. Ada 2 malaikat berkata, kenapa engkau menangis? Kata Maria Magdalena, mayat Tuhanku diambil orang. Artinya kuburan udah kosong. Kuburan kosong kan maksudnya? Iya. Berarti sepakat di sini kuburan kosong. Berarti pemahaman tentang Bang Andi bagaimana? Artinya kalau kuburan kosong, berarti yang pernah yang dikubur ini itu juga yang dipakai bangkit. Artinya tubuh yang pernah dipakai di dunia makan tidur itu juga tubuh yang dipakai bangkit. Oke. Betul apa betul? Kita kembali lagi. Tuhan itu kan punya kemahakuasaan. Enggak, bukan itu. Ini tubuh saya. Tubuh ya, dulu tubuh. ini loh. Oke, memang paham apa yang Bang Andi katakan. Kalau misalnya Bang Andi menggiring saya ke sana bahwa tubuh ini yang akan bangkit serta merta dengan jiwa dan rohnya, tidak ada masalah. Kalau memang dia bangkit, dia karena dia punya kekuasaan. Bukan itu bukan itu pertanyaannya, Bro. Gimana menjawabnya, Bang Andi? Aku harus bagaimana? Saya bilang ya, tubuh, jiwa dan rohnya. Ini saya kisahkan lagi. Tubuhnya bangkit. Oke, ya, dengerin. Tubuhnya bangkit. Oke, tubuhnya dengerin bangkit dulu. Bersama jiwa dan rohnya. Bagaimana? Dengerin dulu ya, saya bicara bentar ya. Setelah dia dibangkitkan gitu ya. Yesus inilah yang dibangkitkan oleh Allah kan. Setelah dia dibangkitkan hidup lagi, itu dia berjalan, murid-murid pada heran, dikira dia hantu. Terus kemudian dia menjawab begini, hantu tidak mempunyai daging dan tulang.
Artinya dia nongol berbentuk manusia. Lihatlah tanganku ini dan seterusnya. Orang masih belum percaya, masih dikira hantu. Kemudian minta ikan goreng membuktikan kalau dia itu benar-benar adalah Yesua Mesia yang pernah mati 3 hari. Kan itu dikisahkan di Bible Anda gitu loh. Pertanyaannya adalah, apakah tubuh yang makan ikan goreng ini sama dengan tubuh yang pernah ada di muka bumi? Sama atau beda? Sama. Sama. Itu adalah tubuh yang sama. Karena bisa makan ikan goreng, bisa minum. Itu tidak bisa dibantahkan bahwa itu tidak sama, Bang. Itu sama. Yang bilang tidak sama enggak? Karena begini, dalam penampakan. Dari tadi kita tinggal ngomong sama udah. Loh, sama dalam arti kita harus bahas dulu karena Apa dia itu? menunjukkan dia menunjukkan diri karena ketidakpercayaan. Ya kan udah ceritain tadi, menunjukkan diri, orang nggak percaya dikira hantu. Iya, dia nggak dikira. Memang dalam pemikiran Pertanyaannya karena dia mati bisa 3 hari itu kan tidak ada. Tentunya dia bertemu dengan muridnya bahwa mereka juga terkejut loh. Ini kan Yesus kan udah mati, kenapa ada di sini? Ya kan udah saya kisahkan tadi itu. Nah, makanya itu bahwa dia menunjukkan dirinya kepada para muridnya untuk dipercaya bahwa ini loh aku. Iya, ini loh aku ini manusia, aku ini hidup. Nah, itu loh, aku bukan hantu, aku ini manusia. Nah, Nabi tadi udah menjawab. Setelah itu, tapi ada kesinambungan setelah dari kejadian itu, lalu dia maksudnya dia langsung arise, dia menghilang, dia dilihat oleh belum menghilang, belum, masih ada 40 hari. Ya, lalu dia terangkat. Makanya di situ ada. Ya jangan buru-buru angkat dulu, ntar dulu. Terangkatlah ke surga dia. Makanya umat Muslim bahwa mempunyai pernyataan Yesus itu bukan disalib tapi dia terangkat ke surga. Ntar dulu, jangan ke sana, jangan dipersulit. Larinya akan ke situ. Enggak. Pemahaman, iya benar. Jangan dipersulit. Gini aja. Tidak dipersulitkan Bang Andi. Tadi Bentar bro, Nafiri udah menjawab bahwa tubuh yang pernah dipakai di bumi, tubuh yang pernah mati 3 hari, itu juga tubuh yang dipakai bangkit. Itu aja sih, artinya tubuhnya sama. Nggak perlu dipersulit gitu loh. Oke, saya bilang sama. Oke, sama. Terus kemudian, apakah tubuh itu juga yang dipakai terangkat ke surga sebagai Markus 16:19, terangkatlah ia ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa. Apakah tubuh itu juga yang sama dipakai terangkat ke surga atau sudah berbeda? Nah, itu hak prerogatifnya Tuhan. Dia mau terangkat dengan tubuhnya, jiwa dan rohnya. Kan kita tidak bisa mengexplanation itu secara real. Kan kita tidak bisa, kita hanya melihat dalam kasat mata. Sama Bang Handi, sama. Itu memang kawan-kawan menganggap itu sama. Jadi saya bilang ya oke lah, saya bilang kalau dia punya kemahakuasaan, dia mau bangkit, dia mau terangkat dengan tubuh, jiwa dan rohnya, kan tidak ada masalahnya. Itu ya siapa yang permasalahkan? Nah, tapi maksudnya orang saya nggak mencari masalah, orang kita diskusi biasa kok. Iya, memang kita kan diskusi, kan tidak ada yang ini di sini. Kita kan bicara pelan-pelan aja. Betul. Diskusi saja. Tidak jadi ada masalah. Jawaban singkatnya Pak Nafiri sama. Artinya kalau sama, tubuh yang pernah dipakai di bumi yang berjenis kelamin laki-laki ini ganteng menurut orang nih. Saya juga nggak mau kalau Yesua Mesia itu ganteng. Saya nggak mau kalau dia jelek. Ganteng dia. Gitu ya, dia postur tubuhnya itu ideal banget gitu loh. Pasti kalau di zaman sekarang ada yang kayak gitu, pasti wanita tertarik sama dia. Kecil Cristiano Ronaldo gantengnya, kecil David Beckham, kecil itu. Tidak ada yang kalah ganteng Yesus di zamannya. Yakin itu menurut saya ya. Ini keyakinan saya. Memang nggak tertulis, tapi saya yakin Yesus Mesia itu ganteng. Postur tubuhnya sangat proporsional. Kalau Yesus itu mestinya kalau kita bicara tentang Tuhan ya. Tar dulu. Pak Nafiri, kalau saya Pak Nafiri, kalau saya berpendapat kayak gitu ganteng, proporsional, ganteng gitu Yesus, lu kira-kira saya menista apa enggak?
Oh, itu pemikiran yang bagus. Nah, pemikiran yang bagus. Terima kasih. Terus pertanyaan saya, kalau Muhammad itu menurut Bang Hendy itu penampilannya seperti apa juga? Ya, lu bandingkan Tuhan sama Nabi ya. Ntar saya jelaskan itu ya, gampang kalau itu. Kita fokuskan dulu ini. Tingginya berapa, berewokan atau gimana? Kulitnya warna apa? Kalau Nabi Muhammad SAW itu sangat profesional, dia juga ganteng. Sama dengan Yesua Masia. Gitu ya. Tapi saya belum pernah melihat langsung. Oke? Bang Andi, saya jawab dari tadi tentang bagaimana narasinya Bang Andi mengatakan bahwa Yesus itu sangat ganteng, pangeran yang luar biasa, kan begitu ya Bang Andi? Iya. Terima kasih Anda sudah memberikan suatu. Kalau Nabi Muhammad ganteng, kenapa tidak boleh digambar? Kalau digambar nanti menjadi terlalu dikultuskan, nanti bisa orang syirik. Jadi makanya itu tidak boleh digambar. Gitu ya. Nanti seperti Anda, bentar dulu. Nanti seperti Anda banyak sekali foto-fotonya Yesus, akhirnya banyak orang bermimpi ketemu foto itu, akhirnya mengatakan Tuhan datang menjamah dia. Itu yang kita hindari, bro. Gitu ya. Inilah resikonya kalau Tuhan itu atau siapapun itu dibuat menjadi foto, bisa membuat orang terinspirasi, berhalusinasi bahwa dia benar-benar dia datang gitu ya. Itu yang kita hindari. Lanjut lagi bro, kata Nafiri ini bahwa sekarang di surga ini Yesus ganteng, berbentuk jenis kelamin laki-laki ganteng di surga begitu. Menurut Anda berdua, dengarin dulu belum kelar. Menurut Anda berdua, apakah Trinitas di surga itu seperti itu apa adanya, Bapa, Putra dan Roh Kudus di surga? Dengan fisiknya Yesus yang masih ada? Silakan. Oke, gini saya jawab dari tadi bahwa Bang Andi saya mengapresiasi tentang bagaimana Bang Andi itu memiliki pemikiran membuat pernyataan bahwa Yesus itu begitu gantengnya ya di dunia. Itu memang larinya agak sedikit agak selainnya mengarah kepada hal yang negatif. Tapi loh, kok negatif kok? Bilang ganteng kok negatif? Gimana sih Pak Nabiri? Tapi pemikiran itu ada 10 langkah ke depan tuh akan mengarah ke sesuatu yang tidak menyenangkan. Tapi itu it's okay, itu fine. Tapi saya bilang begini, apresiasi dengan apa yang dinyatakan oleh Bang Andi itu sangat terpuji bahwa mengagungkan Yesus, kegantengan dan sebagainya. Oke? Dan tentunya kalau kita melihat dari genetik ya, kalau kita lihat secara manusianya. Nah, bangsa-bangsa Yahudi Eropa itu pasti mereka punya wajah-wajah yang memang ganteng kayak gitu pasti. Kan begitu. Orang-orang yang berjumpa itu misalnya Yohanes dan murid-murid 12 murid dan 70 murid yang lainnya yang berjumpa, tentunya mereka akan mengungkapkan bahwa Yesus itu pasti ganteng. Socrates, Aristoteles atau siapapun ya itu ya. Misalnya orang nabi siapapun, Abraham, Ishak, Yakub, pasti mereka ada kegantengannya. Itu terima kasih bahwa itu ungkapan yang sangat luar biasa, apresiasi. Tapi begini, bahwa di dalam Kejadian Tuhan menciptakan manusia serupa, itu setuju ya. Kalau di Muslim pun ada pernyataan itu di Al-Quran enggak ya, bahwa manusia diciptakan serupa dengan gambarnya. Itu dulu saya tanya dulu. Nggak ada kayak gitu. Nggak ada ya, hanya di kitab kekristenan aja ya, bahwa ya, dalam Kejadian itu manusia dicipta serupa dengan manusia. Nggak mungkin tercipta. Entar dulu saya jawab dulu kan tadi. Saya ngomong Anda dengan bertanya. ini, saya habisin dulu. Ya. Saya omong sesuai dengan Bible-nya saya. Ya. Bahwa memang kan kita ini bahas Alkitab nih. Bahwa Kejadian itu menyatakan bahwa manusia diciptakan serupa dengan gambar Tuhan, kan begitu, serupa dengan Tuhan. Nah, tentu siapapun di muka bumi ini, baik Bang Andi maupun saya, itu adalah rupanya dia. Maka dari itu, ada orang yang mengejek, dia mau bertemu orang itu jelek, orang itu ganteng sekalipun, ketika ada bahasa yang mengejek, sama dengan kamu mengejek Tuhan, merendahkan, mendiskreditkan Tuhan. Oke, itu udah. Bang Andi. Iya. Itu Bang Andi. Iya, jadi yang itu Anda dalam gantian udah. kekristenan. Iya. Gitu. Jadi yang jangan sekali-sekali kita
merendahkan manusia karena manusia adalah ciptaan yang serupa dengan dia. Oke, Siapa, lanjut. si- oh, si- Lanjut, si- lanjut. Siapa Lanjut, yang Bang. merendahkan? Siapa yang merendahkan manusia? Justru Anda ini terlalu lebay terhadap manusia. Kalau Anda memakai Kejadian 1:26 sampai 27 itu, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar rupa kita. Justru ini kalau Anda menerjemahkan tidak cerdas, Anda bisa mengatakan bahwa ya Tuhan di surga itu punya gambar sama dengan ciptaannya ada di bumi. Hati-hati dalam mengesegese data ini gitu. Artinya apa di sini? Menurut saya di Kejadian 1:26-27 itu Sang Pencipta menciptakan manusia itu sesuai dengan kehendaknya, bukan sesuai dengan gambar kita. Kalau artinya di situ sesuai dengan gambar kita, berarti Tuhan di surga punya gambar, manusia di bumi punya gambar, gambar manusia sama dengan gambar Tuhan. Artinya makhluk diciptakan sama pencipta itu sama. Hati-hati di sini, berbahaya loh bro kalau lu nggak ngerti. Gitu ya. Jadi tolong ngerti-ngerti dikit di sini. Saya tanya kepada Anda, apakah Tuhan Anda yang menciptakan itu punya gambar sehingga dia sama gambar yang diciptakan? Coba dijawab. Gini. Wajah Yesus itu ya kayak mirip-mirip Bang Umar ini, kayak hostnya ganteng, cuma tidak pakai topi ya. Bang Umar open cam kayak Anda mirip Yesus loh katanya. Wah, nafiri ada aja lo nafiri lo. Gini. Nafiri. Yesus mirip wajah Bang Umar. Janganlah. Iya, cuma tidak pakai kopiah aja Yesusnya. Gitu. Cuma dia pakai ini ya. Pakai apa sih namanya itu? Pakai jubah tertulis raja segala raja ya. Pakai mahkota. Mahkota berduri. Bukan, lain lagi. Mahkota kerajaan. Mahkota berdurinya udah nggak ada dong. Ya, sudah. Udah dibuang. Sekarang udah di surga. Di surga sekarang udah pakai mahkota kerajaan. Iya, kembali ke kerajaannya, duduk di singgasana. Gitu. Itu Bang Handi mau ndak jadi warga kerajaan surga? Warga. Kayak warga kerajaan surga. RT berapa itu? RW berapa? Kerajaan mana ada RT RW? Oh, gak ada ya. Jadi gini ya bro, Nafiri ini berbeda dengan Prengki. Jadi saya nggak mau nanti Nafiri banyak bicara, nanti bertentangan dengan Prengki, hati-hati. Karena Nafiri ini itu ilustrasinya atau angan-angannya itu dia pernah ke surga melihat Yesus, sama dengan Luka Tambunan. Itu loh, hati-hati. Nafiri ini orangnya itu eksis dalam berkomunikasi dengan Yesus. Betul apa enggak? Ya, Nafiri? pernah. Nah, coba ceritakan sama kami di sini. Waktu kamu menemui Yesus di surga bagaimana? Kisahnya seperti apa? Jadi waktu itu saya kan tidur bermimpi terus ketemu Yesus, kata Yesus. Waktu itu posisinya kami ada di atas neraka. Di atas neraka, bawahnya neraka. Terus kata Yesus, kamu kalau tidak bertobat, kamu saya buang ke neraka. Terus saya bilang, ampuni saya mohon jangan buang saya ke neraka, saya ampun, saya bertobat, tidak ngulangi dosa-dosa lagi. Itu terus selesai. Jadi intinya bahwa hanya Yesuslah yang berkuasa membuang manusia ke neraka. Artinya Yesus itu Tuhan. Oke, dalam mimpi kamu itu Yesus seperti apa? Ada fisiknya atau cuma suara aja? Fisik kayak manusia, bisa dilihat. Wajahnya ganteng. Wajahnya bersinar. Pakai baju apa? Jubah putih. Merinding ini merinding bulu betis saya ini, bener. Termasuk bulu ketek saya merinding nih dengerin kamu ini. Coba diulang, ada jubahnya gitu? Iya, jubah putih. Jubah putih ya. Ganteng ya. Wajahnya bersinar. Oh, nggak kelihatan wajahnya jelas, nggak? Iya. Jadi wajahnya nggak kelihatan jelas seperti apa? Bersinar, bercahaya. Sendiri ada pengawal nggak? Sendiri apa ada pengawal? Sendiri menemui saya, memperingatkan. Soal jawab gitu ya? Memperingatkan agar bertobat dari dosa-dosa. Kalau enggak saya dibuang ke neraka. Berapa kali Anda bermimpi atau sekali doang?
Kalau yang sebelum cerita-cerita lain banyak, cuma cerita yang serem ya yang itu aja. Kamu waktu dalam keadaan bermimpi itu dalam keadaan ngompol atau tidak? Enggak, Enggak. enggak. Waktu siapa tahu lu bangun, oh ternyata saya mimpi basah, enggak ya? Enggak. Beda itu kalau mimpi. Enggak ya. Oke. Remaja baru. Di umur berapa itu Bang lu mimpi ketemu Yesus? Tahun kemarin juga. Wih, baru ya? Iya. Waduh, merinding bener ini bulu ketek saya nih. Tahun kemarin baru. Iya. Buset deh. Lu serius kan? Ya serius, masa bohong? Sesudah itu ada ucapan perpisahan gitu? Enggak, langsung menghilang, langsung bangun. Langsung bangun. Mulai dari situ lu lebih yakin bahwa Yesus itu benar-benar ada fisiknya di surga gitu ya? Bukan, langsung tobat, bukan lebih yakin. Langsung tobat. Emang tadinya lu jadi apa? Lu jadi pemabok apa-apa gitu? Ya seperti itulah anak-anak muda zaman now. Oh gitu. Bagus juga ya mimpi lu, jadi membuat lu nggak nakal lagi kayak dulu ya? Iya. Terus kemudian sesudah lu bermimpi itu hidup lu kan lebih baik gitu kan? Ya proses. Bertahap. Tapi masih makan itu yang pernah dilarang Yesus. Udah enggak? Iya, masih makan babi. Lah kan Yesus ngomong nggak boleh, gimana sih, apa nggak omongin tuh? Mestinya kalau lagi kali lu mimpi tanya dia, Tuhan, boleh nggak saya makan babi? Boleh nggak saya minum alkohol dikit-dikit? Gitu tanyain lagi kalau mimpi lagi ya. Kata Yesus, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan, tapi yang keluar dari hati, keluar dari mulut. Bukan itu kata Paulus. Itu mah kata itu yang menajiskan. Bukannya itu kata Paulus, bukan kata Yesus. Ya sama aja, diilhami. Oh, sama aja. Itu kata Yesus, itu kata Yesus, bukan kata Paulus. Ini orang-orang pada hening semua lo mendengar lu no. Tuh di bawah tuh pada hening tuh semua. Sampai serem lu dengerinnya tuh. Tuh teman-teman di bawah tuh coba. Nih, Napiri anak lu aja melihat di depan rumah ada seorang pakai jubah putih. Malah orang lain tidak melihat. Katanya ada orang yang nggak percaya lu juga. Kok cuma lu doang? Kenapa nggak bangunin orang serumah gitu? Maksudnya gitu. Tuh pada serem di bawah no. Ya karena ada ikan buntel mau naik tuh Bang Umar. Kayaknya pengen berbagi juga tuh. Merinding saya nih sampai gue lapar tadi baru makan lapar lagi gue dengar kisah lu. Serius. Artinya Bang Andi Nafiri dia mempunyai perjalanan spiritual. Perjalanan spiritual itu gini loh Bang. Gimana, itu Bang? tidak semua orang yang bisa mendapatkan itu semua. Kayak gitu. Jadi perjalanan spiritual itu tidak semua bisa melakukan itu. Nah, karena itu semua adalah satu pilihan orang yang berjumpa dengan Tuhan. Jadi banyak orang yang ada yang mempunyai penglihatan, ada yang memang mempunyai satu pendengaran yang dimana Tuhan berbicara. Kalau saya sendiri Bang, halo. Iya Bang, mau ngomong apa Bang? Kalau saya sendiri ini saya cerita ya, itu Iya, terserah. Saya ini saya cerita ya bahwa bagaimana satu pendengaran yang sangat audible di telinga saya itu bukan hanya satu kali tapi dua kali. Bang, begini. Ada saya waktu saya di Bali ya. Jadi kalau misalnya Bang Andi di Bali, Bang Andi tahu Bang Andi di Bali kan, di Kintamani kan, bukan? Enggak, saya sekarang udah di Jakarta. Oke, di Jakarta. Tapi Bang Andi tahu berarti Bali ya? Ya tahu lah, orang punya saya. Oke. Orang punya teman saya, punya teman aku itu di Kintamani. Oke, siap. Gini Bang Andi, saya cerita dari tadi bahwa bagaimana Nafiri punya penglihatan dalam mimpi. Kalau saya bagaimana mendengar suara itu yang berbicara dengan saya. Begini. Jadi saya berdiri di Kuta Square ya, di Kuta Square di Bali, berdiri di salah satu arshop. Tiba-tiba orang India dia bersama istrinya, itu pasangan suami istri. Lalu
mereka stop di tempat spotnya, orang turun naik, kasih turun penumpang di situ. Jadi pada saat itu orang istrinya itu tiba-tiba turun dan jatuh tergeletak di tanah. Oke. Nah, ini banyak orang yang berusaha untuk menolong si wanita ini untuk mau bawa ke rumah sakit, ya gitu. Mereka udah telepon ambulans dan sebagainya. Dan saya pada saat berdiri diam di situ, saya cuma memandang. Nah, tiba-tiba ada suara yang berbicara di dalam telinga saya mengatakan begini, kamu pergi dan doakan orang itu. Itu bicaranya di dalam telinga saya. Itu bicaranya audible yang kedengaran. Kayak di headset kayak gitu. Suaranya itu terang-terang. Dan itu saya lakukan pada saat saya ke sana. Dan saya berdoa. Hanya sepatah dua kata. Dengan nama Yesus Tuhan itu. Saya bilang, Tuhan, jika ada kekuatan roh-roh jahat, ada kuasa kegelapan yang menyelimuti atau manifestasi apapun, atau sakit penyakit, Tuhan, biarkan Engkau sendiri akan mengangkat semua ini, menjauhkan dari tubuh, jiwa, dan roh orang ini di dalam nama Yesus Tuhan. Dan pada saat itu pun dari tadi yang mulutnya sudah keluar air liur, bui-bui dari hidung, dari mulutnya, itu tiba-tiba langsung dia bangun dan sadar. Dan pada saat itu orang-orang itu semua melihat suatu keheranan bahwa kenapa demikian. Ada yang mengatakan, kamu berdoanya pakai apa, ilmu apa? Saya bilang, enggak, ini kan namanya doa. Ya doa ya minta Tuhan untuk menjamah, bukan saya, kayak gitu. Orang itu pun sembuh dan suaminya minta saya dibayar. Terus saya bilang, enggak usah, kamu enggak usah bayar saya. Nah, itu pendengaran saya. Makanya saya bilang itu adalah kesaksiannya Bang Nafiri. Dan itu setiap orang punya perjumpaan masing-masing. Bagaimana dia bertobat, bagaimana itu kita tidak tahu cara Tuhan untuk berjumpa. Kalau memang di Muslim ada yang namanya hidayah atau apa perjumpaan Anda dengan Nabi sendiri atau bagaimana caranya itu kita tidak pernah tahu. Nabi Muhammad pun mendapat ilham itu misalnya dia di Gua Hira. Dia datang malaikat Jibril berbicara. Itu cara Tuhan untuk berbicara dengan seorang nabi. Oke, baik ya. Kayak gitu. Ya, jadi berarti udah kepanjangan. Oh iya oke. Jadi kalian berdua ini benar-benar punya pengalaman spiritual yang sangat dahsyat lah gitu ya. Ya oke, itu urusan pribadi Anda, tapi persoalannya begini ya, Bro. Sebagaimana di Yohanes 5:37 Yesus ngomong nih ya, saya baca aja. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Tapi Nafiri ini mendengar suara, melihat rupanya bercahaya. Prengki juga iya. Terus yang Anda lihat itu siapa? Anda dengar itu siapa? Sedangkan suara Tuhan nggak bisa didengar, kata Yesus. Gimana itu, Bro? Kira-kira jangan-jangan suaranya Luka Tambunan yang datang ke lu, Bro, berdua. Gimana tuh? Kira itu. Saya khawatir nanti lu bukan suara Tuhan yang lu dengar, suaranya Bang Luka yang lu dengar gitu. Nah, Piri gimana itu, Bro? Yohanes 5:37. Bang Handi Selebes nonton video di YouTube Manubulu tuh banyak mualaf-mualaf itu sudah bertemu Tuhan Yesus. Iya, gue paham. Di Manubulu ini semuanya itu berdasarkan mimpi kayak lu, kan gitu. Gak apa-apa sih, itu hak lu mimpi. Tapi Yesus kan ngomong, kamu gak bisa melihat wajahnya, kamu gak bisa mendengarkan suaranya. Kan suara Tuhan gak bisa didengar, kata Yesus. Nah, lu pada dengar suara, lu pada lihat wajah. Nah, gue curiga itu suara siapa, wajah siapa. Nah, gimana itu menurut lu? Yaitu suara Tuhan Yesus, manifestasi dari Allah itu kepada umat manusia. Gitu. Ya, tapi kan Yesus ngomong, lu gak bisa dengerin suara Tuhan.
Tuhan berbicara melalui Yesus. Yesus itu Tuhan gitu. Ya tapi Yesus ngomong suaranya tidak bisa kau dengar, rupanya pun tidak bisa kau lihat. Gimana itu? Ya itulah Yesus manifestasinya agar bisa dilihat, bisa didengar. Maksud gua Nafir, ya gua percaya lu apa gua percaya Yesus nih? Ya kesaksian gue itu benar, terus yang lu baca itu ya benar juga, cuma salah menanggapi. Bang Andi ini salah persepsi, jadinya bingung sendiri karena mau pakai prototipe cetakan punyanya Bang Andi. Iya kagak lah. Lu gimana sih ketawa sendiri tapi diintimidasi atau dicerahkan oleh data yang ada di Bible? Hati-hati lu. Gue curiga nih bro, lu pada anak buahnya Manubulu ya, yang lu lihat, yang lu dengar itu suaranya bukan Yesus, suara yang mengatasnamakan dia aja. Karena saya percaya Yesus ngomong kok. Makan. Ya udah. Izin turun dulu mau makan jam 12 nih di kopi. Ya, jangan lupa kalau mimpi lagi atau apa, tolong beritakan ke gua ya. Ini bulu ketek gua merinding didengerin lo. Ya, gua turun dia. Ini kalau gua di sini atau habis gitu. Ya di sini juga udah mulai apa? Udah waktunya sholat duhur nih. Prengki gimana bro? Kapan kita sidang? Bang, terima kasih. Ya nanti kapan-kapan kita berdiskusi lagi lah. Iya. Tidak masalah. Karena ini perjalanan kita ini panjang. Jadi kita harus terus berdiskusi tentang keimanan, tidak masalah. Jadi kita saling bagi, tapi asalkan jangan mengejek ya. Kagak lah. Sama-sama aja. Jalanin aja karena semua keputusan Tuhan yang akan mana yang terbaik, mana yang tidak ini. Jadi itu komentar saya sih. Jadi saya nggak bakal ngejek bro, dengerin tadi ya. Saya tidak pernah ngejek. Saya justru mengatakan Yesus itu ganteng, proporsional. Karena dia turun ke bumi diutus itu pasti punya karisma. Kalau dia jelek orang nggak mungkin ngikutin dia, gitu loh. Nggak nista kan? Enggak nista, cuma hanya agak menggelitik ujung-ujungnya itu, endingnya itu. Loh saya nggak punya ending kok. Saya nggak punya ending kok. Ada pertanyaan akhir. Kagak, gue nggak kesana. Aku tahu bang. Gue nggak kesana, tenang aja. Gue memuji serba. Lu gimana sih lu bro? Gue memuji salah, gue gimana? Serba salah gue di mata lu. Asik. Gue kok serba salah di mata lu bro? Kenapa? Enggak ada. Bang, salah kan? I love you bang. Thank you, I love you too bro. Bang Umar tuh kayaknya tidur tuh. Dia sholat apa enggak itu orang tuh ya? Kayaknya sih nggak apa-apa lah. Tapi izin ya bahwa saya itu nggak pernah ada pikiran negatif untuk menista yang enggak. Gue nggak mau kayak gitu. Bang. Serius. Bercanda bang. Kenapa? Kalau saya berbicara itu semua ada datanya di Bible. Saya nggak nambah, saya nggak ngurangin, nggak mau. Nggak berani gitu loh. Iya, nggak masalah. Kalaupun saya berasumsi bahwa Yesus itu ganteng, ya mohon kalau saya keliru mengatakan Yesus ganteng, ya mohon saya dimaafkan. Nah, itu hak seseorang untuk menyatakan, itu nggak bisa kita salahkan. Masa saya salahin? Nggak boleh. Tapi setuju dong kalau Yesus itu waktu di dunia dia ganteng. Ya kalau menurut saya ya dia ganteng pastilah. Ya itu. Ya saya nggak mau nambahin kenapa kalau ganteng bla 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 bla, enggak, gue nggak kesono. Itu bukan topik kita. Ya. Gue nggak kesono. Itu bukan topik kita. Ya.